Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan bahas ponsel dari Tecno Pova 5. Kemarin udah unboxing dan juga review dari ponselnya. Dan sekarang ini kita akan membagikan pengalaman saya selama menggunakan ponsel dari Tecno Pova 5 ini. Ya, buat pemakaiannya sih kurang lebihnya ya kalau 1 minggu tentunya lebih lah. Jadi seperti apa pengalaman saya dan apa aja plus minus dari ponsel Tecno Pova 5 selama kita pakai sebagai ponsel daily driver. Nah, langsung aja yuk kita bahas yang pertama. Tentunya dari segi harga. Nah, segi harga menurut saya sih ini ponsel memang tergolong salah satu ponsel yang worth it banget buat kita beli di harga 2 jutaan aja, atau lebih tepatnya cuman di 2 jutaan kecil ya. Karena dengan harga 2 jutaan kecil buat kalian yang gak suka ponsel mainstream, tentunya tampilan desain dari Tecno Pova 5 ini patut buat kalian lirik terlebih dahulu. Bahkan yang bikin saya tertarik dengan ponsel Tecno Pova 5 ini kita pilih sebagai ponsel daily driver ya. Tentunya saya pribadi lebih suka buat tampilan desainnya nih. Ini tampilan desainnya menurut saya kelihatan futuristik, dan bagi saya pribadi kalau kita lihat buat varian Pro, tampilan desain dari Tecno Pova 5 non Pro ini malah lebih kelihatan bagus dan juga lebih kelihatan elegan. Ya, meskipun saya sendiri nyampe sekarang ini belum tahu dan juga belum pernah lihat secara langsung atau pegang secara langsung tampilan body atau desain dari Tecno Pova 5 Pro. Sedangkan buat kekurangan dari backdoornya atau tampilan desain dari Tecno Pova 5 ini, selain pakai backdoor berbahan plastik atau polikarbonat, backdoor yang dipakai dari Tecno Pova 5 ini mudah banget ninggalin bekas stick jari. Lebih tepatnya ya mudah banget kelihatan kotor kalau nggak kita pakein soft case. Selanjutnya buat kekurangan ataupun body yang dimiliki oleh Tecno Pova 5 ini, ketika kita pakai satu tangan kayak gini tentunya ponsel ini kerasa sedikit cukup berat. Sedangkan buat tampilan depannya ini saya suka banget buat tampilan desainnya ya, meskipun buat ponsel-ponsel dari Transsion itu udah kelihatan biasa banget dengan tampilan layar neo display kayak gini, tapi ini kan bezel bagian atas dan juga samping kanan kirinya udah kelihatan tipis ya. Kalau bagian bawah sih menurut saya masih kerasa wajar aja karena masih ada di harga 2 jutaan kecil, dan ini menurut saya udah kelihatan tipis kalau kita lihatnya dari kompetitor-kompetitornya. Buat layarnya sendiri emang Tecno Pova 5 ini udah enak banget buat layarnya, atau warna yang dihasilkan itu udah kelihatan adem di mata. Dan waktu kita pakai buat nonton video kayak gini, menurut saya meskipun masih pakai panel IPS LCD, tapi buat warna maupun kualitas gambar yang dihasilkan itu udah kerasa adem banget di mata. Buat resolusi video yang bisa diputar di ponsel Tecno Pova 5 ini bisa nyampe resolusi 2K 60 fps, dan yang cukup disayangkan ini ponsel belum punya fitur HDR. Ya wajar aja sih karena cuman di harga 2 jutaan kecil aja. Kemudian buat kualitas audio yang dihasilkan dari ponsel Tecno Pova 5 ini tentunya udah nyaman karena pakai dual speaker stereo. Ya meskipun buat bassnya itu kurang kerasa nendang di ponsel Tecno Pova 5. Tapi karena udah pakai dual speaker stereo kayak gini ya menurut saya udah gak ada komplain lah dengan harga 2 jutaan kecil. Selanjutnya kalau kita pakai buat scrolling kayak gini menurut saya tuh udah cukup enak. Ya bukan cukup enak tapi udah enak banget karena buat layarnya sendiri emang udah pakai refresh rate tinggi di 120 Hz. Dan yang saya suka dari layar Tecno Pova 5, selain punya refresh rate tinggi di 120 Hz, ponsel ini juga punya 4 opsi sekaligus, lebih tepatnya ada 90 fps dan ada juga refresh rate otomatis. Jadi buat layarnya dari ponsel Tecno Pova 5 ini nggak ada kendala atau nggak ada komplain sama sekali sih menurut saya pribadi. Ya selama kita pakai buat ponsel daily driver kurang lebihnya ya kisaran 10 harian. Dan buat kalian yang nanyain soal performa dari ponsel Tecno Pova 5, menurut saya pribadi dengan chipset dari MediaTek Helio G99, ini ponsel buat FPS yang dapetin itu kerasa lebih stabil kalau kita bandingin dengan saudarinya sendiri, lebih tepatnya dari ponsel Infinix Note 30. Karena kemarin tuh saya udah sempat bikin komparasi video gaming test dari ponsel Tecno Pova 5 dengan Infinix Note 30, dan ternyata buat FPS-nya itu lebih kerasa stabil di ponsel Tecno Pova 5. Jadi buat main game Mobile Legends itu terasa lebih lancar aja di ponsel Tecno Pova 5, meskipun buat selisihnya ya paling 10 atau 7 fps aja dibanding Infinix Note 30. Kemudian buat konsumsi daya baterainya, ini ponsel emang punya baterai di 6000 mAh, makanya buat bodinya ini lebih kerasa sedikit bongsor ya. Kemudian buat beratnya juga cukup terasa di tangan. Bisa banget buat nemenin kita dalam waktu keseharian penuh. Ya buat pemakaian normal aja sih, kalau lagi geber game ya bisa 1 hari ngecas 2 kali. Itu buat pemakaian saya pribadi. Dan tentunya buat konsumsi daya baterai itu tergantung pada usernya atau kembali lagi pada pemakainya.
Selain punya baterai berkapasitas besar dengan durasi waktu yang cukup lama buat nemenin kita dalam waktu keharian penuh, ponsel ini juga punya adapter charger yang udah kerasa cukup ngebut di 45 watt. Dan buat pengisiannya itu nggak nyampe 1,5 jam dari 10% ke 100%. Selanjutnya di bagian fotografinya dari ponsel Tecno Pova 5, menurut saya pribadi buat kameranya sih biasa aja menurut saya. Apalagi ini ponsel nggak punya kamera ultrawide. Ya sebenarnya kamera ultrawide itu emang nggak butuh sih, karena kalau saya sendiri itu jarang banget pakai sensor atau kamera ultrawide. Ya intinya buat foto jepret gitu aja. Yang penting hasilnya bagus dan masih enak dilihat. Cuman kalau kita pakainya di kondisi low light atau malam hari, lebih tepatnya di ruangan yang kurang cahaya, ini ponsel buat fotografinya bisa dibilang kurang bagus. Ya, saya nggak bilang jelek, cuman kurang bagus karena noise-nya akan lebih kerasa buat hasil dari ponsel Tecno Pova 5 ini. Tapi buat perekaman videonya menurut saya sih udah enak dengan harga 2 jutaan aja. Karena dengan harga 2 jutaan kita udah mendapatkan fitur stabilisasi buat perekaman video kamera depan maupun kamera belakangnya. Jadi mantap banget buat fitur yang dimiliki oleh ponsel Tecno Pova 5. Jadi kesimpulan buat ponsel Tecno Pova 5, buat kalian yang nggak suka tampilan desain kayak gini, menurut saya sih nggak terlalu masalah karena sekarang ini kan banyak tuh case custom atau case polosan, nanti backgroundnya bisa ketutup. Kemudian kekurangan yang paling saya rasa ya cuma di bagian fotografinya aja ketika ada di kondisi kurang cahaya. Seperti yang kita bilang tadi, hasil fotonya kurang memuaskan, lebih kerasa banget noise-nya. Selain itu di ponsel Tecno Pova 5 nggak ada komplain sih, harga udah terbilang sangat bersaing banget. Kalau nggak ada retention, nggak bisa kita dapetin dengan spesifikasi kayak gini. Intinya di ponsel ini banyak lebihnya di harga 2 jutaan aja, apalagi kalau kita bandingin dengan kompetitor atau dari pendahulunya. Lebih tepatnya Tecno Pova 5. Nah ini ponsel buat upgrade-nya itu kerasa banget. Baterai awet, performa ngebut, suhu juga terasa cukup stabil, layar enak, udah pakai dual speaker stereo. Baterai awet pengisiannya juga udah ngebut banget. Nah gimana nih dengan pengalaman kalian yang udah pakai ponsel dari Tecno Pova 5? Coba drop aja pendapatnya di kolom komentar atau pengalaman kalian selama pakai ini ponsel ya. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.